Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab. Dan bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Permana. Keluarga ini hendak mengajak kita semua mensyukuri penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kita lewati bersama di sepanjang tahun ini khususnya, dan juga mengajak kita bersama untuk melihat tahun-tahun yang akan datang dengan hati yang senantiasa bersyukur. Tahun 2020 sungguh tahun yang sangat memprihatinkan bagi dunia. Begitupun bagi keluarga kami. Bersyukur kasih dan kebaikan Tuhan selalu menopang setiap langkah hidup kami melewati masa-masa sulit. Tuhan selalu ada bagi kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kamu percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, bersama-sama saya hendak mengajak kita menyimak pembacaan dari Mazmur 92 ayatnya yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ya, di penghujung tahun 2020 ini adalah baik jika kita bersyukur kepada Tuhan. Di kalimat sebelum bacaan kita tadi, ada ungkapan nyanyian untuk hari Sabat. Rupanya pemazmur di Mazmur 92 ini mau mengatakan bahwa mengucap syukur itu seusia dengan proses penciptaan alam semesta. Karena itu pemazmur mengaitkan ucapan syukur ini dalam 3 hal. Yang pertama adalah model Sabat atau perhentian. Saudara, sesudah penciptaan pada hari ke-7, Allah melihat semua yang diciptakan itu baik. Lalu dia berhenti, stop, pause, untuk memberkati semua yang baik-baik itu. Pada waktu dia berhenti, Allah memberkati kebaikannya itu bersinar, menjadi terang. Saudara, setiap hari kita semua digilas kesibukan, berputar dengan rutinitas, makan pun sambil mengetik di laptop. Dari tempat parkir mobil, masuk lift menuju kantor di lantai 6 pun jalan sambil berbicara di telepon. Menyetir sambil membalas WhatsApp. Jika kita tidak berhenti, kita tidak mengenal apa itu bersyukur. Kalau kita mau bersyukur, kita harus beri kesempatan. Rasa syukur itu tumbuh, bertunas, berkembang di hati. Harus dengan berdiam, berhenti sejenak. Berhenti memikirkan diri sendiri, berhenti marah, berhenti membanggakan diri sendiri, berhenti berpikir negatif, berpikir mengeluh. Saudara, bersyukur itu perlu waktu berhenti. Sebab kalau semua berjalan, berputar terus, tidak berhenti, sukar bagi kita menikmati keindahan. Sulit bagi kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang mensyukuri kebaikan, orang yang mensyukuri keindahan Tuhan itu memerlukan waktu yang cukup. Perlu berhenti sejenak untuk melihat yang baik itu, untuk melihat yang indah itu, lalu bersyukur. Yang kedua adalah model pemuliaan. Saudara, bersyukur, pola Sabat ini adalah tindakan mengagumi, mengagungkan pekerjaan Tuhan. Ini berarti bersyukur itu harus keluar dari dalam hati. Itu perlu kesempatan kita untuk menikmati, merefleksikan, hingga kekaguman itu keluar dari hati yang murni. Memuliakan, mensyukuri pekerjaannya muncul dari sebuah refleksi yang dalam. Saudara-saudara, dalam hidupnya Daud melihat dan merasakan ada banyak kebencian, permusuhan, dan ketidakadilan. Di balik semua itu, Daud melihat ternyata ada tangan Tuhan yang menopang, sehingga dia mampu melewati dan mengatasi semua itu. Saudara, nampak di penglihatannya orang jahat itu berjaya. Namun sesungguhnya tidak. Orang jahat dibuat bertumbuh dan berkembang untuk dimusnahkan selama-lamanya. Daud melihat Tuhan bekerja dengan sempurna sejak dari penciptaan sampai sekarang di kehidupannya. Dan semua itu baik. Ketika kita menyadari setiap hari ada keterlibatan tangan Tuhan dalam hidup kita, pasti hati kita dilimpahi rasa syukur yang kuat sekali.
Saudara, seperti ibadah hari Minggu, meskipun dari rumah masing-masing merupakan waktu perhentian. Di akhir tahun ini kita juga berhenti sejenak bersyukur akan penyertaan, topangan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita masing-masing hingga sekarang. Yang ketiga, model penciptaan. Saudara, syukur itu rohnya kreatif. Syukur itu tidak pernah berhenti. Dia berlanjut, meneruskan, menular, menyebar. Syukur itu layaknya sebuah benih, mengandung kehidupan, menciptakan kehidupan, menumbuhkan kehidupan. Tidak ada sahabat, kita tidak bisa bersyukur. Ketika kita bersyukur, selalu ada orang lain yang mengalami dampaknya. Ketika kita menuliskan kata-kata inspiratif, kalimat-kalimat positif lalu diposting, maka yang membacanya akan ikut terinspirasi. Ketika kita bersyukur dengan menyanyi, berdampak bagi mereka yang mendengarkannya. Jika kita memberi bantuan, yang menerimanya akan diringankan bebannya. Saudara-saudaraku, bersyukur itu perlu kita lakukan karena dia menghadirkan rasa bahagia, menciptakan sukacita, mendatangkan gairah, kepuasan, kelegaan, selain meluaskan persaudaraan kita satu dengan yang lain. Untuk itu, kita perlu mengucap syukur selalu, karena bersyukur itu memang baik untuk hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita berada di penghujung tahun. Jika kita menengok ke belakang, ada banyak perkara yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang pahit sudah terjadi. Namun ada juga hal-hal yang menggembirakan, bukan? Yang menyukakan hati, yang membanggakan. Karena itu, mari kita jalani semua. Melihat ke belakang dan mensyukuri. Sebab semua itu kita lewati, kita hadapi, kita atasi. Karena Tuhan yang menyertai. Dan karena itu, kita mengamininya dengan mensyukurinya. Saudara, 2 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Seperti apakah tahun-tahun yang baru di depan ini? Seperti apapun, tidak perlu kita cemaskan, tidak perlu kita hadapi dengan rasa pesimis, apalagi takut. Sebab kita melangkah memasukinya nanti ini juga bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa syukur, kita memasuki tahun yang baru. Saudara-saudara, Tuhan menyertai kita semua. Dia yang menyertai kita di waktu yang lalu sampai sekarang, di saat ini sampai waktu yang akan datang. Selamanya Dia akan terus menjaga, memelihara kita. Mari kita menjalani hari-hari ini dan hari-hari ke depan dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Dan di bagian akhir dari doa ini, saya mau mengajak kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menyertai, menopang, memelihara kami di sepanjang tahun ini. Ada langkah-langkah kami yang terseok, begitu cemas, begitu menakutkan hal-hal yang kami hadapi. Ada tangis, air mata, ada duka yang begitu dalam. Namun kami tahu semua itu dapat kami lewati karena tangan Tuhan menopang. Tuhan, kami bersyukur. Ada hal-hal yang terjadi juga menggembirakan kami. Anak-anak kami yang lulus, mereka yang memperoleh pekerjaan, mereka yang menempuh hidup baru, keluarga kami yang sakit dan sembuh,
Ada peristiwa-peristiwa yang membanggakan dan menggembirakan. Kami tahu itu semua kami alami karena Tuhan yang memelihara kami. Di tempat ini, kami juga mau membawa saudara-saudara kami yang masih sakit. Tuhan, pertolongan-Mu menjadi andalan kami semua. Tuhan yang sanggup mendatangkan kekuatan dan pemulihan. Seperti juga Tuhan yang sanggup memulihkan hati yang patah, yang mengalami kedukaan, hanya Engkau yang sanggup menguatkan. Tuhan di dalam surga, kami akan melangkah memasuki tahun yang baru. Kelegaan, keyakinan, kepastian di dalam diri kami, itu karena kami melihat Tuhan ada di depan kami, dan tidak ada satupun yang sanggup mematahkan langkah-langkah kami yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemahaman Alkitab kita telah selesai. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.